Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Santi, NPM 18 12 11 0423, mata kuliah Strategi Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi merek atau brand. Nah, secara umum, merek atau brand adalah nama atau identitas dari sebuah produk, baik yang berupa barang maupun jasa, yang digunakan untuk membedakan satu produk dengan produk yang lain dalam kategori yang sama. Sedangkan American Marketing Association mendefinisikan merek atau brand ini sebagai berikut. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol atau rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Dengan tujuan pemberian merek adalah untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang dihasilkan sehingga berbeda dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh kompetitor atau pesaing. Pengertian merek. Sedangkan pengertian merek merupakan akan mengenali sebuah produk melalui beberapa hal, di antaranya adalah sebagai berikut. Nama atau merek atau brand name merupakan bagian dari merek yang diucapkan, ditulis, dan dibaca oleh siapapun. Sebagai contoh, Asus, Honda, Lux, Innova, BMW, Mercedes, dan lainnya. Terus tanda merek atau brand mark adalah bagian dari merek yang dapat dikenali, biasanya visual, namun tidak dapat diucapkan untuk dari brand atau bermacam-macam, seperti lambang atau logo atau desain huruf, warna tunggal, khusus atau gabungan. Terus ada tanda merek dagang atau trademark adalah seluruh merek atau sebagian dari merek yang merupakan aset khusus yang mampu meningkatkan ekuitas merek dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Artinya, hanya mereka yang memang memiliki hak penggunaan merek dagang saja yang berhak menggunakan merek dagang ini. Terus ada hak cipta atau copyright, adalah hak istimewa dari sebuah produk yang mendapatkan perlindungan dari undang-undang, contohnya karya tulis, karya musik, logo atau sebagainya. Terus penentuan strategi merek. Perusahaan biasanya pada suatu saat akan mengembangkan merek atau brand yang dimilikinya, entah dengan tujuan untuk melayani market segmen yang berbeda atau dalam rangka melindungi merek utama mereka dari serangan kepada pesaing. Secara umum ada 5 pilihan untuk menentukan strategi merek atau brand strategi perusahaan, yaitu 1. Strategi perluasan lini produk, 2. Strategi perluasan merek brand, 3. Strategi banyak merek multi, 4. Strategi merek baru, 5. Strategi merek bersama. Dan strategi kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang diterima dan apa harapannya. Jika seorang pelanggan puas dengan nilai suatu produk atau layanan, mereka kemungkinan akan menjadi pelanggan untuk waktu yang lama. Menurut Philip Kotler dan Kevin Keller yang dikutip dalam buku Manajemen Pemasaran, kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa yang terjadi ketika kinerja atau hasil dari produk yang dikembangkan dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan. Kepuasan pelanggan adalah memuaskan kebutuhan konsumen, adalah keinginan setiap perusahaan memenuhi kebutuhan konsumen. Tidak hanya merupakan faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, tetapi juga meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Konsumen yang puas dengan produk dan layanan cenderung membeli kembali dan menggunakan kembali layanan ketika kebutuhan yang sama muncul kembali di masa depan. Ini berarti bahwa kepuasan adalah faktor pembeli kembali konsumen utama yang menyumbang bagian besar volume atau penjualan perusahaan. Pengertian kepuasan pelanggan menurut ahli 1. Kotler Armstrong, kepuasan pelanggan adalah sejauh mana penerimaan terhadap kinerja produk memenuhi harapan pembeli. Jika kinerja produk tidak memenuhi harapan pelanggan, pembeli merasa puas dan sangat senang. 2. Zeitmel dan Bittner, yang dimaksud dengan kepuasan adalah jawaban konsumen mengenai kepuasan kebutuhan. Kepuasan adalah penilaian terhadap feature atau karakter suatu produk atau layanan atau produk itu sendiri dengan memberikan tingkat kenikmatan konsumen dalam memenuhi kebutuhan konsumen dari konsumen. 3. Pasuraman atau Zeitmel dan Berry
mengemukakan bahwa pelanggan adalah perasaan pelanggan terhadap suatu jenis pelayanan yang didapatkannya. 4. Philip Kotler dan Kevin Lane Keller dikutip dari buku Manajemen Pemasaran menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa yang terjadi ketika kinerja atau hasil dari produk yang dikembangkan dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan. Terus ada faktor-faktor menentukan tingkat kepuasan konsumen. Dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen terhadap 5 faktor utama yaitu harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu 1. Kualitas produk. Konsumen akan merasa puas jika evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas tinggi. 2. Kualitas pelayanan. Kualitas untuk sektor jasa, konsumen akan senang jika mereka mendapatkan layanan yang baik atau seperti yang diharapkan. 3. Emosional. Konsumen akan bangga dan percaya diri bahwa orang lain akan kagum ketika mereka menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung lebih puas. Kepuasan tidak dicapai melalui kualitas produk, tetapi melalui nilai sosial yang membuat konsumen senang dengan merek tertentu. 4. Harga. Produk yang memiliki kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif rendah menawarkan nilai lebih kepada konsumen. 5. Biaya. Konsumen yang tidak mengeluarkan biaya tambahan atau tidak membuang waktu untuk membeli suatu produk atau layanan pada umumnya puas dengan produk atau layanan tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.